Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Amalia, NPM 2121210085 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil apresiasi karya sastra prosa fiksi dengan judul Pendekatan Emotif terhadap kumpulan cerpen karya Idrus untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah apresiasi prosa fiksi Indonesia. Adapun identitas buku yaitu judul buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, penulis Idrus, penerbit PT Balai Pustaka dan tahun terbit pada tahun 1948. Buku ini merupakan kumpulan cerpen dan drama yang dimana isinya memuat tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang dan pada masa sesudah penjajahan Jepang. Dalam buku ini, saya mengambil dua cerpen untuk dianalisis menggunakan pendekatan emotif, yaitu cerpen yang berjudul Kota Harmoni dan cerpen yang berjudul Pujinkai. Sinopsis dari cerpen Kota Harmoni yaitu menceritakan tentang kondisi yang ada dalam sebuah trem, yang dimana trem tersebut penuh dengan orang-orang yang berdesak-desakan. Cerpen ini menceritakan tentang kekuasaan orang-orang Nippon yang menyalahgunakan kekuasaannya. Di antaranya pada saat 3 orang Nippon yang memberhentikan tram secara tiba-tiba. Selanjutnya yaitu menceritakan tentang seorang Nippon yang beradu mulut dengan orang Indonesia karena orang Indonesia menegur orang Nippon tersebut yang masuk ke dalam tram melalui jendela. Namun pada akhirnya, orang Indonesia lah yang menang karena atasan dari orang Nippon tersebut yang disebut dengan Kepentai membela orang Indonesia dan berlaku adil. Sinopsis cerpen Pujinkai yaitu menceritakan tentang sebuah rapat yang dilaksanakan di kampung A, yang dimana seorang pemimpin rapat yang ingin menyampaikan informasi dari atasannya, namun timbul keributan yang disebabkan oleh pemimpin yang terlalu bertele-tele dalam menyampaikan informasi, dan isi dari informasi yang disampaikan hanya meminta sumbangan sehingga membuat anggota rapat meninggalkan rapat tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai angkatan menurut ahli sastra. Cerita pendek dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma merupakan salah satu karya sastra yang termasuk ke dalam angkatan 45. Karya ini terbit pada tahun 1948. Angkatan 45 adalah angkatan yang lahir pada tahun 45-an. Angkatan ini biasanya disebut dengan angkatan kemerdekaan. Periode angkatan 45 dimulai dari tahun 1948 sampai 1953. Angkatan ini dibagi menjadi dua, yaitu masa penjajahan Jepang dan masa sesudah penjajahan Jepang. Menurut Budi Riswandi pada tahun 2020, halaman 10 mengatakan bahwa angkatan 45 lahir pada tahun 1940 dan memuncak pada tahun 1945 sampai 1953, kemudian melemah pada tahun 1955-an. Pada angkatan ini, karya sastra prosa cerita pendek atau cerpen meluas karena dipengaruhi oleh keadaan yang pada masa tersebut sehingga karya yang banyak diciptakan bersifat realis, sinis, dan ironis. Adapun karakteristik dari angkatan 45 dan dikaitkan dengan cerita pendek yang telah diambil untuk dianalisis oleh saya, diantaranya yaitu yang pertama terbuka, 2 corak isinya lebih realis dan naturalis, yang ketiga ekspresif, dan yang keempat yaitu sinisme dan sarkasme. Ulasan, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan yang saya gunakan dalam mengapresiasi karya sastra, yaitu pendekatan emotif. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang digunakan dalam mengekspresikan karya sastra yang dimana mencari atau menemukan unsur perasaan atau emosional yang timbul dari karya sastra atau dari para pembaca. Nah, berikut analisis cerpen dari Kota Harmoni dan Pujinkai dengan menggunakan pendekatan emotif.
Yang pertama yaitu cerpen Kota Harmoni. Di sini saya sebagai pembaca, saya merasakan rasa kesal, marah, kasihan, dan senang. Kesal yaitu pada saat 3 orang Nippon yang memberhentikan tram secara tiba-tiba. Kemudian ketika orang Nippon yang masuk ke tram secara tiba-tiba dan masuk melalui jendela. Kemudian adanya rasa marah yaitu pada saat seorang kondektur memarahi wanita tua karena wanita tua tersebut salah memasuki tram. Kemudian yang ketiga adanya rasa kasihan, yang dimana kasihan terhadap wanita tua yang kena marah oleh kondektur. Dan yang keempat yaitu rasa senang karena orang Indonesia akhirnya menang dalam adu mulut dengan orang Nippon, yang dimana orang Indonesia dibela oleh atasan orang Nippon tersebut. Yang kedua yaitu pada cerpen Pujinkai, saya merasakan rasa emosi atau kesal, sedih, dan kasihan. Pada rasa emosi atau kesal yaitu terhadap pemimpin rapat yang terlalu bertele-tele dalam menyampaikan informasi. Yang kedua yaitu sedih karena ada salah satu anggota rapat atau anggota Pujinkai yang meminta bantuan kepada pemimpin rapat tersebut untuk meringankan dan atau menambahkan bantuan beras kepadanya karena keluarganya sudah susah. Dan yang ketiga yaitu rasa kasihan, yaitu kasihan kepada pemimpin rapat yang selalu disalahkan karena pemimpin rapat dalam menyampaikan informasi tersebut dia mengikuti arahan dari atasannya. Selanjutnya yaitu kelebihan dari buku ini yaitu saya mendapatkan gambaran kondisi masyarakat Indonesia pada masa itu, yaitu masa penjajahan Jepang dan masa sesudah Jepang, yaitu bagaimana emosi-emosi dari mereka pun tergambar dengan jelas, sehingga saya sebagai pembaca merasa terbawa ke dalam cerita tersebut. Nah, di samping kelebihan dari buku ini, ada juga kelemahan atau kekurangan dari buku ini, yaitu menurut saya bahasanya kurang dipahami ditambah adanya bahasa-bahasa asing, di antaranya seperti Nippon, Kepentai, dan sebagainya. Kemudian kesimpulan. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang digunakan dalam mengapresiasi karya sastra yang di mana mencari atau menemukan unsur perasaan atau emosional yang timbul dari karya sastra ataupun dari para pembaca. Kemudian, berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan dengan menggunakan pendekatan emotif, saya mendapatkan berbagai macam emosi yang timbul, di antaranya kesal, marah, sedih, bahkan senang pun saya rasakan. Kemudian, saya juga dapat mengetahui keadaan masyarakat pada masa itu yang dimana sedang merasakan kesusahan, di mana Jepang masih terus berkuasa dan semena-mena terhadap masyarakat Indonesia. Namun, dari hal tersebut kita dapat mengambil banyak amanat. Salah satunya yaitu semua orang mempunyai kekuasaan, namun gunakan kekuasaan sebijak-bijaknya. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.